Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpi Dewi Rahilmansyah, NPM 192121039. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Ande-Ande Lumut. Dongeng ini berasal dari Jawa Timur. Nah, pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kahuripan. Untuk mencegah perang persaudaraan, kerajaan ini dipecah menjadi dua bagian, yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Nah, sebelum Raja Erlangga meninggal, ia berpesan untuk menyatukan kembali kedua kerajaan tersebut. Akhirnya, kedua kerajaan tersebut bersepakat untuk menyatukan kedua kerajaan dengan cara pernikahan, yaitu pernikahan antara pangeran dari Kerajaan Jenggala, yaitu Raden Panji Asmarabangun, dengan Putri Sekartaji dari Kerajaan Kediri. Namun keputusan untuk menikahkan Pangeran Raden Panji Asmarabangun dengan Putri Sekartaji itu ditolak oleh ibu tiri dari Sekartaji. Karena istri kedua dari Kerajaan Kediri tersebut ingin menikahkan putri kandungnya, yaitu Intan Sari, dengan Panji Asmarabangun. Nah, ia pun berencana melakukan siasat licik dengan cara menculik Putri Sekartaji dan ibu kandungnya. Suatu hari, Raden Panji datang ke Kerajaan Kediri untuk menikah dengan Dewi Sekartaji. Namun, Putri Sekartaji sudah menghilang. Mengetahui hal itu, Raden Panji sangat marah dan sangat kecewa. Lalu ibu tiri dari Putri Sekartaji itu mengusulkan agar pernikahan tetap berlangsung dengan cara menikahkan putrinya, yaitu Intan Sari, dengan Raden Panji. Namun Raden Panji Asmarabangun menolaknya dengan tegas. Karena sangat kecewa, Pangeran Panji memutuskan untuk berkelana dan mencari Putri Sekartaji. Ia pun akhirnya mengganti namanya menjadi Ande-Ande Lumut. Suatu hari, ia menolong seorang nenek yang kesusahan. Nenek tersebut bernama Mbak Rondo. Akhirnya Mbak Rondo mengangkatnya sebagai anak angkat dan tinggal di rumah Mbak Rondo. Suatu hari, Ande-Ande Lumut meminta ibu angkatnya untuk mengumumkan bahwa ia sedang mencari calon istri. Banyak gadis-gadis desa yang melamar untuk dijadikan istri Ande-Ande Lumut. Namun Ande-Ande Lumut menolak semua gadis yang datang tersebut. Sementara itu, Putri Sekartaji dan ibunya, Chandrawulan, berhasil membebaskan diri dari sekapan ibu tiri dari Putri Sekartaji. Melalui burung merpati, mereka mengirimkan pesan kepada Kerajaan Kediri bahwa mereka itu selamat. Mengetahui hal tersebut, Putri Intan Sari dan ibunya langsung melarikan diri, karena dengan adanya pesan tersebut berarti mereka akan menanggung konsekuensinya, yaitu bakal dihukum. Putri Sekartaji pulang dengan kecewa karena ia sangat ingin bertemu dengan Pangeran Panji, namun saat ke istana dia tidak menemukan Pangeran Panji. Suatu hari ketika Putri tiba di rumah seorang janda, ia memutuskan untuk berkelana juga seperti Pangeran Panji. Janda tersebut mempunyai 3 gadis cantik yang bernama Kelenting Ijo, Kelenting Merah, dan Kelenting Biru. Sementara itu, Putri Sekartaji juga mengganti namanya menjadi Kelenting Kuning. Nah, tersirat kabar adanya Mbok Rondo mencarikan seorang istri untuk anak angkatnya yang mempunyai wajah tampan dan gagah, yaitu Ande-Ande Lumut. Kabar tentang Ande-Ande Lumut tersebut terdengar oleh keempat gadis cantik tersebut. Akhirnya ibu dari keempat gadis tersebut mengizinkan mereka untuk menemui Ande-Ande Lumut. Suatu hari mereka berempat
akan berangkat. Namun Kelenting Kuning tidak diperbolehkan oleh kakak-kakaknya untuk ikut berangkat ke rumah Ande-Ande Lumut. Kamu harus tetap di rumah. Banyak pekerjaan rumah yang harus kamu kerjakan. Cuci bajuku. Begitulah kata-kata dari Kelenting Biru. Mereka pun berangkat menyeberangi sungai. Tetapi saat akan menyeberangi sungai mereka kebingungan. Lalu datanglah Yuyu Kangkang mengajukan satu syarat. Saya akan menyeberangkan kalian, tetapi kalian harus mencium saya setelah sampai. Pada awalnya mereka menolak, namun karena itu jalan satu-satunya, mereka pun terpaksa menyetujui persyaratan tersebut. Sesampainya di rumah Mbok Rondo, mereka langsung memperkenalkan diri satu persatu. Melihat kedatangan ketiga gadis tersebut, Mbok Rondo sangat girang sekali karena gadis-gadis tersebut sangat cantik-cantik. Namun aneh dengan anak angkatnya, ia menolak semua gadis tersebut. Sementara itu setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Kelenting Kuning pun bertekad untuk datang ke kediaman Mbok Rondo. Keinginan itu disampaikan kepada ibu angkatnya. Kelenting Kuning pun berangkat dengan izin dari ibu angkatnya tersebut. Di tepi sungai ia kebingungan dan lagi-lagi datang Yuyu Kangkang, kepiting besar itu. Sama seperti ketiga kakaknya, ia pun diberikan sebuah persyaratan. Tetapi dengan cerdiknya ia berhasil memanfaatkan Yuyu Kangkang. Setelah mereka tiba di seberang sungai, Kelenting Kuning langsung menempelkan kotoran ayam yang sebelumnya ia bungkus dengan daun pisang. Ia pun mulai membasuh mukanya dengan kotoran ayam tersebut. Lalu Yuyu Kangkang pun marah dan menyuruhnya segera pergi. Setelah sampai di rumah Mbok Rondo, tiba-tiba Ande-Ande Lumut sangat terkejut ketika melihat kedatangan Kelenting Kuning. Mbok Rondo sangat terheran-heran melihat sikap anak angkatnya. Banyak gadis-gadis cantik yang ia tolak, tetapi ketika gadis Kumol dan Dekil ini datang, ia langsung kegirangan. Akhirnya Mbok Rondo pun terdiam. Ia mengikuti Ande-Ande Lumut menemui gadis itu. Sementara Kelenting Kuning terkejut sekali melihat Ande-Ande Lumut adalah tunangannya, Raden Panji Asmara Bangun. Akhirnya di depan semua orang, Kelenting Kuning langsung mengubah dirinya menjadi Putri Sekartaji. Semua orang sangat terkejut melihat sosoknya. Ia sangat cantik dan anggun. Ketiga kakak angkatnya pun sangat terkejut ketika mengetahui bahwa sosok yang sering mereka suruh-suruh tersebut ialah seorang putri dari kerajaan Kediri. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh Ande-Ande Lumut yang merubah dirinya menjadi seorang pangeran. Pangeran dari kerajaan Jenggala. Kedua sejoli tersebut sangat bahagia karena dapat bertemu kembali. Akhirnya Raden Panji langsung membawa Putri Sekartaji dan ibu angkatnya yaitu Mbok Rondo ke istana dan mereka melangsungkan pernikahan. Akhirnya kerajaan Kediri dan kerajaan Jenggala dapat bersatu kembali. Selesai. Sekian dongeng yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.